Ibu lihat kelasnya sudah bersih. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Kak Lisa dipimpin ke depan untuk berdoa. Siap baca doa. Baik, kalian berduduk kembali. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Azara, Sabrina, Siti, Syakira, Sabitri, Vanessa, Parisa, Zala, Zayan. Oke, sudah masuk semua ya hari ini anak-anak. Oke, Ibu lihat kalian sudah hadir semua pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kemudian tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan berdiri anak. Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulai ya. 1, 2, 3. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan bentuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu ada yang tahu nggak mengapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu-lagu nasional di sekolah setiap paginya? Untuk apa kira-kira?
Pintar. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mengenal jasa para pahlawan kita. Oke, tepuk tangan untuk Azali. Kemudian pada pagi hari ini siapa yang berangkat ke sekolah sarapan? Oh, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sarapan adik. Sarapannya hari ini apa Azali? Nasi goreng. Kalau yang Fansha? Nasi goreng juga. Kalau Madina? Nasi uduk. Kalau lagi? Nasi uduk atau nasi uduk. Nah, kira-kira nasi yang kalian makan untuk sarapan itu langsung ada apa perlu dimasak terlebih dahulu? Dimasak terlebih dahulu. Nasi yang kalian makan itu saat memasaknya memerlukan langkah-langkah apa tidak? Memerlukan langkah-langkah untuk memasak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan yaitu berpikir komputasional itu berpikir tentang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan suatu masalah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dengan benar. Kemudian, kalian dapat menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional itu? Itu bermanfaat untuk menyelesaikan masalah itu dengan lebih cepat, kemudian dengan lebih mudah, kemudian kalian lebih cepat untuk mengambil suatu keputusan dan meningkatkan kreativitas serta inovasi kalian dalam berpikir. Kemudian kalian juga dapat berpikir secara terstruktur seperti itu. Nah, kegiatan kita hari ini adalah yang pertama menyaksikan video pembelajaran, kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada praktik, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil praktik kalian ke depan. Tadi ada teman kalian yang sarapannya menggunakan nasi goreng. Kira-kira pada saat memasak nasi goreng itu caranya seperti apa? Pernah nggak kalian melihat itu kalian memasak nasi goreng seperti itu? Caranya seperti apa? Yang tahu nggak cara memasak nasi goreng? Memasukkan bawang dan cabai, oke. Memasukkan bumbu, boleh. Menyiapkan alat dan bahan. Memasukkan minyak. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, kira-kira ya, itu sudah tersusun atau belum? Belum. Nah, sekarang ibu punya video, kita lihat. Sama seperti kalian, video ini juga mengalami kebingungan. Bagaimana caranya memasak nasi goreng itu? Tolong kamu sedang apa? Aku sedang lapar dan ingin membuat nasi goreng. Tapi aku bingung langkah-langkahnya dalam membuat nasi goreng. Terus bagaimana caranya agar kamu bisa membuat nasi goreng? Aku juga bingung, Mami. Bagaimana kalau kita bertanya kepada ibu langkah membuat nasi goreng? Itu yang bagus, Mami. Oke, dari video tersebut, bagaimana cara kalian untuk membantu Doni dalam menentukan langkah-langkah membuat nasi goreng? Ada yang katanya tadi pakai minyaknya dimasukin bu, masukin garam merah, masukin cabai, memasukkan bumbu, memasukkan nasi,
bisa. Nah, pernah nggak kita membuat langkah-langkah itu? Nah, ibu nanya, bagaimana kita langkah-langkah itu tidak berurutan? Ada yang masuk ke cabai dulu, ada yang masuk ke nasi, jadi habis cabai nasi. Ada tadi masukkannya minyak. Nah, sudah masuk cabai, masuk nasi, masuk minyak. Kira-kira itu berurutan apa enggak? Tidak berurutan. Sekarang kalian lihat bagaimana bila langkah-langkahnya tersebut tidak berurutan. Menurut kalian apa yang akan terjadi dalam memasak nasi goreng tersebut? Nasi gorengnya mungkin rasanya tidak enak. Terus ada lagi? Agak banyak ya. Oke. Nah, jadi dalam membuat nasi goreng itu memerlukan langkah-langkah yang berurutan. Sehingga di sini ibu akan mengajak kalian berpikir secara urut atau yang disebut berpikir secara komputasional. Artinya berpikir secara logis. Apa itu berpikir komputasional itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dari tadi ibu ngomong berpikir komputasional. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, silakan diperhatikan video berikut. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. 4 prinsip berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau kegiatan yang berulang di dalam data. Abstraksi adalah mengambil data yang relevan dan mengabaikan data yang tidak relevan. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh masalah misalnya memasak nasi goreng. Dekomposisinya yaitu menentukan alat, bahan, bumbu, dan langkah-langkah. Menyiapkan alat seperti wajan, kompor, dan spatula. Menyiapkan bahan seperti nasi, telur, sosis, daun bawang, dan minyak. Menyiapkan bumbu seperti bawang merah dan putih, serta kecap, kemudian menuliskan langkah-langkah membuatnya. Pengenalan pola-pola yang ditemukan saat membuat nasi goreng, misalnya sering mengaduk agar bumbu dan nasi tercampur rata. Langkah-langkahnya hampir sama dengan membuat mie goreng dan memerlukan waktu kurang lebih 10 menit untuk membuat seporsi nasi goreng. Pada kegiatan abstraksi ini misalnya, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai menjadi kecap atau bagaimana cara menyalakan kompor, karena itu tidak penting. Algoritma dalam membuat nasi goreng, langkah-langkahnya harus disusun secara sistematis dan logis secara berurutan. Mudah bukan? Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini tadi, kira-kira siapa yang tahu apa sih itu berpikir komputasional? Apa tadi? Berpikir komputasional adalah angkat tangan. Betul, berpikir secara logis untuk memecahkan masalah secara terstruktur. Oke, sekarang siapa yang masih ingat 4 prinsip tadi dalam berpikir komputasional itu ada apa saja? Jawabannya Siti ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, sama pengenalan pola. Ada yang bisa lebih mengurutkan nggak? Setelah dekomposisi apa? Pengenalan pola terlebih dahulu. Oke, ya. Kemudian siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dekomposisi? Oke, bagus, pinter. Dekomposisi adalah
mengubah masalah menjadi lebih kecil-kecil. Oke. Kemudian yang kedua tadi fungsinya adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Itu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk pola tertentu. Bagus. Kemudian yang ketiga adalah apa? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Bagus. Mengambil yang relevan dan membuang yang tidak relevan. Satu lagi apa tadi? Algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah sehingga terstruktur dan teratur. Oke. Nah, kemudian ini akan dijelaskan lebih dalam lagi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir untuk memecahkan masalah secara metodis, efisien dan logis. Di sini kata kuncinya itu secara logis, masuk akal, logis itu secara cepat, efisien dan menggunakan metodis yang terukur. Jadi berpikir komputasional itu mikirnya masuk akal atau logis, cepat, efisien dan juga berurutan seperti layaknya berpikirnya sebuah komputer. Paham ya? Kemudian 4 prinsip dalam berpikir komputasional seperti yang ada di video tadi, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Apa itu dekomposisi? Nah, dekomposisi adalah membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Kemudian tujuannya agar masalah-masalah itu lebih mudah diselesaikan satu persatu. Contohnya adalah membuat nasi goreng tadi, menyiapkan bahannya, menyiapkan alatnya, menyiapkan bumbunya dan langkah-langkahnya. Nah, cara menentukan dekomposisi itu identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian pisahkan masalah ke bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian fokuskan dengan masalah itu untuk diselesaikan secara bertahap dan dievaluasi apakah langkah-langkah tersebut sudah betul atau belum. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau kegiatan-kegiatan yang berulang di dalam menyelesaikan suatu masalah kecil tersebut. Contohnya pada saat membuat nasi goreng tadi, apa sih yang diulang-ulang? Yang diulang-ulang mengaduknya, kemudian waktunya sama-sama 10 menit, kemudian pola dan bahan yang sama bisa digunakan untuk memasak digoreng ataupun capcay. Tujuannya apa? Bila kita menemukan masalah yang sama, bisa diselesaikan dengan cara yang lebih cepat karena kita sudah pernah menemui masalah tersebut. Ya. Ini ciri-ciri pengenalan pola yang baik. Polanya itu dikenali bersifat konsisten atau berulang. Kemudian polanya dapat digunakan untuk menyusun solusi yang efektif. Kemudian polanya dapat diterapkan di kasus yang berbeda tetapi serupa. Seperti kita membuat mie goreng, itu kasus yang berbeda tapi serupa. Bahannya sama, alatnya sama, cara membuatnya waktunya juga sama. Seperti itu. Kemudian abstraksi. Abstraksi artinya prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak penting atau berlebihan terhadap solusi masalah yang dibutuhkan dan berkonsentrasi pada hal yang paling penting saja. Jadi ya, lebih mudahnya kita buang hal yang berlebihan, kita buang hal yang tidak relevan,
yang tidak penting, kita ambil hal-hal yang pentingnya saja, tujuannya agar tidak bingung karena terlalu banyak hal yang akan kita fokuskan. Contohnya ini tadi, saat memasak nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan cara menyalakan kompor, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai itu bisa berubah menjadi kecap seperti itu. Nah, kalau algoritma itu adalah langkah-langkah yang jelas mengumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma ini harus kata kuncinya harus jelas dan juga berurutan. Boleh nggak algoritmanya itu misalnya cak kita buat nasi goreng tadi masuk ke nasi baru masuk ke bumbu? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak, karena tidak berurutan. Pinter. Nah, algoritma ini adalah hasil akhir dari tiga prinsip yang pertama tadi. Ciri algoritma yang baik, urutannya jelas, jadi harus berurutan. Kedua, tidak ambigu atau memiliki arti yang tidak jelas atau bermakna ganda. Kemudian menjadi kesimpulan atau menyelesaikan suatu masalah secara runtut seperti itu. Manfaat berpikir komputasional seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama melatih berpikir logis dan terstruktur, kemudian membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, kemudian membuatmu menjadi membantumu memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, kemudian menjadi fondasi penting yang kamu tertarik untuk belajar komputer, karena berpikir komputasional itu berpikirnya dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam komputer. Oke, agar lebih semangat kita nyanyikan lagu berpikir komputasional terlebih dahulu. Bisa berdiri anak-anak. Ibu mempunyai suatu permasalahan. Sintono tadi dia sudah makan apa? Nasi goreng. Dia sekarang kehausan nih. Dia ingin membuat minuman. Nah, minumannya apa? Minumannya dia pergi ke warung yang ada hanya minuman saset. Nah, ada minuman saset di tempat ini. Nah, nanti tugas kalian adalah membantu Tono nih untuk membuat minuman saset dan memaparkannya menjadi langkah-langkah seperti berpikir komputasional tadi. Mana dekomposisinya, mana polanya, yang mana abstraksinya, dan yang mana algoritmanya. Nanti kita lihat bagaimana sih kalian membantu Tono untuk menyelesaikan masalahnya membuat minuman dari
sasetan seperti ini. Oke? Nah, di sini Ibu ada LKPD. Ya, tugas kalian adalah membantu tolong membuat minuman saset tadi, dan Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya. Nah, nanti tulis nama kelompoknya, kemudian kerjakan yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, sekarang kelompok 1 silakan ke depan mengambil bahan-bahan. Mau kenapa? Ya, nomor 2 silakan untuk depan. Nomor 2. Nomor 3. Mau Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kelompok siapa yang berani mempresentasikan ke depan terlebih dahulu? Kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan. Tambah di kelompoknya, ya, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva, saya ketua anggota dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan membuat es marimas cincau, dan saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Ini Lala, Syakira, Azari, dan Yayan. Dan saya akan membacakan lembar kerja peserta didik LKPD. Nama minuman saset yang kami buat adalah marimas cincau. Langkah-langkah: siapkan cangkir, lalu masukkan serbuknya, kasih air terlebih dahulu, lalu mengaduknya sampai merata, dan kasih es batu supaya lebih segar dan siap disajikan atau diminum. Oke, dari pernyataan LKPD yang pertama tadi tentang dekomposisi, ya, memecah masalah menjadi yang lebih kecil dari kelompok 3. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke, lanjut.
Dan permasalahannya, kegiatan langkah apa saja yang berulang-ulang kamu lakukan pada saat kamu membuat minuman tersebut? Jawabannya adalah mengaduknya dengan merata. Oke, langkah menurut kelompok 3, pola yang berbentuk dari membuat minuman cincau ini adalah diaduknya. Ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, silakan dilanjut. Langkah-langkah minuman serbuk, teh sisri atau marimas atau kereta. Penting diperhatikan atau tidak perlu diperhatikan. 1. Pembuatan serbuk minuman dari pabrik. Jawabannya tidak perlu diperhatikan. Oke, terus 2. Memaduk serbuk yang telah dimasukkan ke dalam gelas. Jawabannya tidak perlu diperhatikan. 3. Sendok harus terbuat dari plastik. Tidak, jawabannya tidak perlu diperhatikan. 4. Siapkan air dingin. Jawabannya tidak perlu diperhatikan. 5. Mengambil air di sumur. Jawabannya tidak perlu diperhatikan. 6. Siapkan es batu yang telah dihancurkan. Jawabannya penting diperhatikan. 7. Tuangkan serbuk ke dalam gelas. Penting diperhatikan. 8. Kemasan harus dibuka dengan pisau. Jawabannya penting diperhatikan. Tidak penting diperhatikan. Tidak perlu diperhatikan. 9. Siapkan alat dan bahan. Jawabannya penting diperhatikan. 10. Nyalakan kompor untuk memasak air. Jawabannya tidak perlu diperhatikan. dari jawaban kelompok 3 dan yang ditanyakan, adakah jawaban kalian yang berbeda? Tidak ada. Oke. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat minuman serbuk, marimas atau teh sisri atau kereta. Pertama, siapkan cangkir dan serbuk esnya. Kedua, membuka plastik serbuk esnya, dituangkan ke dalam gelas. Ketiga, menuangkan serbuk es ke dalam gelas. 4. Mengasih air. Dan 5. mengaduknya sampai merata. 6. Memberi es batu. 7. Siap disajikan. Oke. Dari kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan dan Oke, apakah jawaban dari kelompok 3 menurut kalian benar? Oke, kalau sudah yang ditanyakan, silakan ditutup kelompok 3. Sekian informasi yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa yang tadi menyampaikan presentasinya? Hasil lebihnya kurang. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 4. Nama saya Siti. Di sini ada Cinta, Azara, Nopal, dan juga Arfansyah. Kami akan membacakan lembar kerja peserta didik LKPD. Permasalahan. Setelah makan, Tony merasa haus. Ia ingin membuat minuman dari serbuk saset yang sudah dia beli di toko dekat rumahnya. Ia mengambil minuman saset tersebut dari dalam tasnya. Karena sudah merasa haus, Doni membuat secara asal-asalan sehingga banyak serbuk yang mengumpal dan tidak larut air. Doni ingin bahwa langkah-langkah yang dia lakukan untuk membuat minuman tersebut kurang tepat. Doni juga lupa menambahkan es batu agar minuman serbuk tersebut bertambah segar. Bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membantu Doni agar bisa menikmati minuman es sasetnya? Nama minuman saset, Penta Soda. Tulisnya
siap dihidangkan. Permasalahannya, kegiatan atau langkah apa saja yang berulang-ulang kamu lakukan pada saat kamu membuat minum es serbuk? Diaduk-aduk secara berulang-ulang dan menambahkan air sedikit demi sedikit agar rasanya terasa pas. Petunjuk 1. Cermatilah beberapa hal atau kegiatan dalam tabel di bawah ini. Pilihlah dan fokuslah pada hal yang penting dan abaikan detail kecil yang tidak sesuai. Berilah tanda cetak pada tabel yang perlu dan tanda silang pada tabel yang tidak perlu kita perhatikan saat membuat minuman dari serbuk. Nomor 1. Pembuatan serbuk minuman dari pabrik tidak perlu diperhatikan. Nomor 2. Mengaduk serbuk yang telah dimasukkan di dalam gelas tidak perlu diperhatikan. Sendok harus terbuat dari plastik tidak perlu diperhatikan. Siapkan air dingin tidak perlu diperhatikan. Mengambil air di sumur tidak perlu diperhatikan. Siapkan es batu yang telah dihancurkan penting diperhatikan. Tuangkan serbuk ke dalam gelas penting diperhatikan. Kemasan harus dibuka dengan pisau tidak perlu diperhatikan. Siapkan alat dan bahan penting diperhatikan. Menyalakan kompor untuk memasak air tidak perlu diperhatikan. Petunjuk 1. Amatilah beberapa gambar langkah-langkah membuat minuman saset yang dibagikan dulu. 2. Susunlah gambar tersebut hingga menjadi langkah minuman es yang runsut. 3. Tempelkan potongan urutan tersebut pada tabel yang telah disediakan di bawah ini. Nomor 1. Siapkan alat dan bahan. Nomor 2. Lalu gunting kemasan saset es itu. Nomor 3. Masukkan bubuk minuman saset es itu ke dalam gelas. Nomor 4. Masukkan air secukupnya di dalam gelas. Nomor 5. Lalu diaduk-aduk sampai bubuk dan air itu merata. Nomor 6. Tambahkan es batu secukupnya. Nomor 7. Es minuman serbuk sudah jadi. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira dari kelompoknya kelompok 4 tadi ada yang bertanyakan nggak? Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok berapa yang berani? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy. Saya kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Ini nama saya. Saya udah Faisal. Memang ini saya masih makan. Indonesia memastikan hubungan dengan luar, memastikan baik, mendukung Indonesia memastikan respon ke dalam respon, hubungan dan menghadirkan sampai selalu memastikan keadaan kebersamaan. Kegiatan kayak apa saja yang dilakukan dan melakukan masyarakat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya Tahina. Saya dari kelompok 2. Saya menjadi ketua kelompok di kelompok ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman yang satu kelompok dengan saya. Di samping saya ada Vanessa dan Martina. Artinya ada Ikron dan Adu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama minum saset, saya Sitri. Alat dan bahan, sendok, sendok, dan minum saset. Deskripsi lengkap. 1. Membuka bungkus dan biasanya di kelas. 2. Tuangkan air masak. 3. Aduk sampai merata. 4. Tambahkan es batu. 5. Lalu diaduk. Kesalahan. Kegiatan atau langkah apa saja yang mengulang kamu melakukan? Jawaban: mengaduk dan membutuhkan waktu 1 menit. Langkah-langkah atau minuman serbuk dan istri makanan disampaikan. Pembuatan serbuk minuman dari pabrik tidak bisa dipastikan. Mengaduk serbuk yang telah dimasukkan ke dalam gelas penting diperhatikan. Sendok harus terbuat dari plastik, tidak perlu diperhatikan. Siapkan air dingin, penting diperhatikan. Mengambil air dari sumur, tidak perlu diperhatikan. Siapkan es batu yang telah dihancurkan, penting diperhatikan. Buangkan serbuk ke dalam gelas, penting diperhatikan. Kemasan harus dibuka dengan pisau, tidak perlu diperhatikan. Siapkan alat dan bahan, penting diperhatikan. Nyalakan kompor untuk memasak air, tidak perlu diperhatikan. Langkah-langkah membuat minuman saset. Mariman dan istri dan mereka. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, gunting minuman saset tersebut. Ketiga, tuangkan minuman saset tersebut. Keempat, tambahkan air. Kelima, diaduk sampai merata. Keenam, tambahkan es batu dan minuman siap dinikmati. Demikian prestasi yang saya sampaikan hari ini. Apakah ada yang mau ditanya? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah hebat, sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan tepuk hebat kepada kalian. Oke, mari kita bersama-sama tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, nah dari yang telah teman kalian
3 dan 4, adakah jawabannya yang berbeda dari yang kalian kerjakan? Ada tidak yang memasukkan airnya dulu baru ke serbuknya? Tidak ada. Ada tidak yang dimasukkan sedikit-sedikit, diaduk, masukkan lagi, diaduk kayak gitu dalam makan-makannya? Tidak ada. Lalu ibu bertanya, mengapa kalian semuanya memasukkan serbuknya terlebih dahulu baru airnya? Oke, bisa. Kata kita, mereka teman-teman memasukkan serbuknya dulu baru airnya agar serbuknya itu cepat larut. Nah, itu menjadi salah satu pola yang kita temukan, ya. Jadi tadi polanya apa jawaban kalian tadi? Kelompok 1 tadi pakai hitungan apa? Nah, Mas, ini Mami Mas ini maju depan. Maju depan. Nah, ini kan minumannya berbeda-beda, ya. Caranya tadi semuanya memasukkan, mengunci dulu kemasannya, kemudian memasukkan apa? Serbuknya. Sudah itu berapa kan? Dikasih air secukupnya. Sudah itu diaduk. Terus kemudian dikasih es batu. Oke, ada tak yang beda? Ada ya, sama semua. Itu membentuk sebuah pola. Meskipun rasanya jenisnya berbeda-beda, tapi dia membentuk sebuah pola. Yang pertama tadi polanya karena diaduk, jadi sesudah memasukkan serbuknya diaduk, itu pola pertama. Yang kedua, meskipun jenisnya berbeda-beda, tetapi cara membuatnya membutuhkan satu yang sama. Nah, terus ada lagi ya pola yang berbeda. Semuanya memasukkan serbuk terlebih dahulu sebelum air, karena apa? Agar mudah larut. Oke, dari yang teman-teman sampaikan tadi ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Tangan untuk kalian sendiri. Oke, silakan dicek dulu hasilnya. Ada yang salah atau tidak? Sudah sama semua jawabannya? Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang bisa merangkum? Atau hari ini kita tuh belajar apa saja sih? Siapa yang bisa merangkum kegiatan belajar kita hari ini? Rangkumannya apa? Tentang cara membuat nasi goreng dan minuman es itu bisa dibuat atau bisa menyusun langkah-langkahnya dengan cara memecahkan masalahnya. Jadi kita belajar apa tadi hari ini? Ada yang bisa merangkumnya karena dalam memecahkan masalah kita bisa melakukan 4 prinsip memiliki komputasional. Yang pertama tadi dekomposisi, kemudian oke. Kalau dalam membuat minuman ini tadi dekomposisinya itu apa baik? Apa saja? Menyiapkan alat, bahan, ya menyiapkan langkah-langkahnya, terus menyajikannya. Langkah-langkahnya tuh menggunting aplikasinya, memasukkan serbuk ke dalam
nanti kalian semuanya memasukkan serbuk dulu baru airnya agar lebih mudah larut. Kemudian dari soal itu tadi hal yang tidak perlu kamu perhatikan apa saja? Dan yang tidak sulit. Oke, sendok aku semua dari plastik. Boleh nggak sendoknya dari besi? Terus satu lagi. Oke, menyalakan kompor untuk memasak air. Perlu nggak diperhatikan? Nah, kemudian algoritmanya, susunnya. Yang pertama tadi menggunakan alat terbang. Kemudian gunting bungkus. Kemudian menambahkan yang matang, ada di dalam, menambahkan air dan siap untuk dihidangkan. Dari pelaksanaan praktik kita hari ini ada yang ditanyakan apa tidak? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Tidak ada ya? Kayak kalian sudah selesai? Kalau sudah, Ibu ambil ya. Baik, dari pembelajaran kita pada siang hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar tentang apa saja? Oke, terus tepuk tangan untuk Mai. Lagi jawaban lain. Kelompok 1, 2, 4. Oke, betul. Kita sudah belajar tentang cara menyelesaikan masalah membuat nasi goreng dan juga es saset dengan menerapkan berpikir apa? Berpikir komputasional. Oke, siapa yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Yuk, teman-teman. Berpikir komputasional. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Kalisa. Memikirkan masalah secara logis dan runtut. Siapa yang masih ingat 4 prinsip dalam berpikir komputasional? Al-Hakim, dekomposisi, terus algoritma, pengenalan pola, abstraksi. Oke, pintar. Kemudian siapa yang masih ingat arti dari dekomposisi itu apa? Oke, betul, pintar. Mengubah masalah menjadi lebih kecil-kecil. Kemudian yang kedua tadi pengenalan pola. Apa artinya? Oke, pola yang berulang-ulang dalam suatu kegiatan. Betul. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Artinya? Oke,
bagus. Mengambil yang relevan dan membuang yang tidak relevan. Yang keempat apa tadi? Algoritma apa artinya? Pintar menyusun langkah-langkah secara berurutan. Oke, terus kalian sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini gua akan menyampaikan dan merangkum kesimpulan kalian. Yang pertama, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit secara metodis, efisien, dan logis. Kemudian ingat 4 pilarnya atau 4 prinsipnya. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, 4. Algoritma. Dari kegiatan kita hari ini masih ada yang ditanyakan tidak? Dan ada. Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Karena praktek, karena ada nyanyinya, seperti itu. Oke. Kemudian ada nggak yang mengalami kesulitan? Ada. Terus kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan kemampuan kalian belajar di pembelajaran esok hari? Belajar di rumah. Oke, betul. Kemudian kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan kalian inginkan untuk pertemuan berikutnya tuh? Ada gamenya. Oke, Ayu pengen ada gamenya. Hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih mendalam lagi prinsip-prinsip pembelajaran komputasional dekomposisi, biar kalian lebih paham lagi mengenai 4 prinsip berpikir komputasional tersebut. Nah, dari kegiatan kita pada pagi hari ini, ada pertanyaan atau tidak? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dirapikan mejanya. Dilihat kanan kirinya ada sampah apa tidak. Kalau ada sampah, diambil. Oke, sudah bersih semua ya. Sekarang bukunya dirapikan. Akhiri sampai di sini. Kalisa boleh dipimpin doa untuk kita pulang. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Hakimi, yang mau ambil kelompoknya boleh pulang duluan. Baik, kelompok 1 ya. Kelompok 2.